bersyarat kepada keluarga sangat miskin. Ayo sukseskan program Keluarga Harapan untuk meraih keluarga sejahtera. Salonpas Pain Relief Patch. Kini dengan kemasan baru, mengatasi pegal dan nyeri menjadi lebih mudah. Karena lebih tipis, lentur, dan serupa dengan warna kulit. Metil salisilat dan elementalnya hangat. Bekerja redakan pegal dan nyeri hingga 8 jam. Salonpas Pain Relief Patch. Tersedia isi 3 dan 5 lembar. TV One, TV Pemilu. Suara rakyat, suara kejujuran. Suara rakyat memang harus didengar. Suara Golkar, suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Itu sudah hampir 2 bulan yang lalu. Kalau ini diganti orang Jawa ini, Pak. Nanti keso ini. Untuk menikahkan dengannya dengan mahar. Ini ada suatu keyakinan bahwa hari, jam, tanggal itu tidak bisa dirubah. Ya, pemirsa, kita masih mengundang interaktif dengan kami di 0213926724. Tapi saya ingin langsung ke Pak Samsu tadi untuk menanggapi sedikit dulu dari Bu Zubaidah ya tadi ya. Pak Samsu, ya, Mbak, upaya untuk menghilangkan cap dan mungkin memblokade upaya-upaya tuduhan gratifikasi dan penerimaan imbalan begitu ya. Tadi Bu Zubaidah mengatakan memang ini dilematis juga nih tadi kata Pak Jamil. Tapi bagaimana Pak dengan masyarakat yang akan merasa dirugikan oleh KUA Jawa Timur? Mbak Balkis, pada kesempatan ini justru perlu saya sampaikan bahwa kami yang di Jawa Timur, benar yang dikatakan Pak Dirjen tadi, kami tidak mogok, Mbak. Kita tetap melayani sepenuhnya bahwa akad nikah itu dilakukan di kantor, jam kerja sebagaimana instansi-instansi yang lain. Kami sebelum melangkah juga sudah ketemu dengan Ombudsman RI, juga Ombudsman Jawa Timur, yang itu termasuk yang tidak disalahkan. Sehingga saya mantap dan yakin bahwa insya Allah Pak Menteri melalui Pak Dirjen ini, saya yakin peraturan yang saya keluhkan tadi pasal 2 itu pasti akan segera ditambah. Karena saya khawatir, Mbak, kalau tidak segera diselesaikan peraturan itu, regulasi itu tidak segera ada, saya khawatir teman-teman di media sosial telah sama-sama mengajak untuk berdemo ke Jakarta untuk melakukan aksi yang sama seluruh Indonesia. Itu yang saya khawatirkan, Mbak. Baik. Bu Zubaidah tadi ingin menanyakan mungkin ke Pak Samsu. Pak Samsu, kalau di daerah Jawa Timur atau daerah Jawa ada kebanyakan, itu kan ada biasanya diperhitungkan, walaupun bukan secara Islam, ada hari baik, tanggal baik dan sebagainya. Bagaimana halnya dengan masyarakat yang sudah menentukan hari, misalkan pada hari libur, bukan pada hari kerja? Itu apakah tidak ada solusi, Pak? Kan kasihan masyarakat, jangan sampai jadi korban, Pak, karena nikah itu kan ibadah, Pak. Iya, Bu Neng Zubaidah, kita kepingin, kita sebagai pelayan masyarakat sebenarnya kita ingin sama dengan yang kita layani. Dan sementara ini kita sudah yakinkan pada masyarakat bahwa saya yakin 100% katanya, bahkan 1000% bahwa tuntutan kami akan segera diselesaikan. Dan itu yang akan membantu kita untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia ini agar benar-benar menjadi tenang. Ya, Ibu. Baik. Ditambahkan sedikit Pak Jamil tadi. Jadi barangkali bisa ditawarkan solusi sementara, ya. Karena ini kan masa penantian ya, penantian untuk memperoleh kepastian mengenai bagaimana nasib KUA itu yang menikahkan di luar kantor dan di hari libur itu, yang itu masih sedang kita cari solusinya, ya. Itu misalnya akad nikahnya itu dilaksanakan di kantor. Jadi akad nikahnya yang itu hanya dihadiri oleh para pihak yang berkompeten, ya, saksi, lalu kemudian wali, mempelai. Nah, lalu kemudian kalau mau merayakan itu sebagai sesuatu yang monumental,
di rumah atau di gedung dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini bukan berarti tidak dilaksanakan. Di daerah Gorontalo itu sudah ada tren seperti itu. Baik. Tapi itu atas kesadaran masyarakat. Jadi mereka hanya soal prosesi ijab kabulnya saja yang kemudian di kantor habis itu. Biasanya kan dalam satu hari ada yang paginya akad nikah, lalu kemudian malamnya resepsi seperti itu. Tapi mungkin ini dengan adanya ini, Ibu, ya berarti akan berbeda begitu. Tetapi dalam hal ini biasanya yang saya ketahui, justru pada masa akad nikah itulah masa yang sakralnya. Yang dihadiri oleh orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan. Saksi nikahnya juga biasanya dipilih orang-orang yang tertentu juga. Nah, kalau misalkan harus di kantor KUA, maaf lupa ya, saya sebagai anggota masyarakat lupa, saya rasanya juga merasa dibatasi hak saya gitu. Mungkin ada orang ingin menikahkan di masjid, masjidnya terpilih, dan untuk di masjid itu Pak, itu sudah daftarnya beberapa bulan sebelumnya Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu kan bagaimana kalau memang harus di KUA? Nah, ini hak-hak masyarakat jangan sampai juga terhalangi. Jadi kita berpikirnya harus komprehensif ya. Kalau kita berpikir dalam perspektif kita mungkin bisa seperti itu, tapi mari kita berpikir tentang nasib KUA juga. Gitu loh. Ini persoalan 5.383 di seluruh Indonesia. Penghulu, ya, Pak? Iya, KUA. Kantor KUA itu sebanyak itu. Dan mereka mengalami satu sikap trauma yang hampir sama. Dan saya yakin tidak semua KUA memang seperti itu, Pak. Hanya kita tinggal KUA itu menunjukkan saja kepada masyarakat bahwa tidak seperti itu. Kita akan balik ke solusi, tapi saya harus menyapa dulu Pak Sofyan yang ada di Bandung untuk memberikan komentarnya. Pak Sofyan, selamat malam. Malam Bu, selamat malam. Silakan Pak Sofyan. Pertama saya salut buat para penghulu, saya dukung sekali buat para penghulu di Jawa Timur. Untuk ibu yang kerudung merah, betul Ibu Zubaidah, Bapak. Nikah itu ibadah, menikahkan itu ibadah. Tetapi para penghulu yang menikahkan pada hari Sabtu dan Minggu, mungkin mereka juga pakai uang sendiri ya Bu, pakai motor atau pakai kendaraan lainnya menuju tempat akad nikah. Jadi bagi para yang ingin menikahkan putra-putrinya pada hari Sabtu dan Minggu, sudah wayahna cek orang Sunda mah ngasih uang bensin seikhlasnya. Baik. Dan bagi yang menikahkan pun kalau ikhlas jangan diomong-omong lah, kasihan penghulunya. Baik, terima kasih Bu. Pak Sofyan, ya silakan Mbak Zubaidah. Pak Sofyan, Pak Sofyan, menurut saya pendapat Bapak itu juga adalah benar juga. Dalam hal ini tentunya karena memang pegawai KUA itu adalah ujung tombak dari pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Nah, kalau misalkan nasib mereka juga, maaf kepada Bapak Dirjen, tolonglah Pak, mereka juga diperhatikan. Apakah dari remunerasi atau apa dari anggaran negara supaya mereka juga tidak merasa dirugikan lah. Memang betul, misalkan harus ada ongkos bensin dan sebagainya kalau mereka harus datang ke tempat yang lokasinya mungkin jauh. Baik. Apalagi, nah dengan hal ini tentunya kepada masyarakat juga yang memang ikhlas memberikan, bukan saya mendorong gratifikasi loh, ikhlas memberikan, ya tidak usah melapor itu berkonstitusi gratifikasi. Ikhlas loh, saya juga suka memberi loh, suka memberi misalkan kepada orang yang memang berhak untuk menerima. Baik, ini berarti nanti saya akan tanya ke Pak Jamil bagaimana paling tidak mencari jalan tengahnya Pak ya, agar tidak terjebak gratifikasi tapi juga tidak seperti membalikkan telapak tangan begitu. Pernikahan harus langsung seperti ini. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Tolak angin ada di Amerika. Tolak angin, Indonesia's herbal product, amazing. All my family drinks it. Every time I get air sickness when I'm traveling or when my body feels bad because of weather changes or being overworked, I take Tolak angin. Orang Amerika aja minum tolak angin. Tolak angin is awesome. This is a good product. Thank you, Tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Setelah pakai behel, masalah gigi dan mulut pun bermunculan. Tapi sekarang, enggak masalah lagi. Pakai enzim ortodontik dengan kolostrum optimal yang melicinkan dan melembutkan agar sisa makanan mudah terangkat. The miracle of enzim toothpaste. Cobalah. Saat nyeri sendi terjadi berulang-ulang di tempat yang sama, oleskan Joint Fit Roller Gel.
dengan glukosamin dan nanoteknologi menjadikan partikel lebih kecil. Join Fit, jauhkan nyeri dari sendi. Wow, ada Rai. Bukan hanya otot yang harus kuat, rambut juga. Rasakan manfaatnya dalam 8 hari. Jangan tunggu besok, lawan kebotakan. Totally Herbal. OB Herbal, cara herbal, redakan batuk. Gue sering dapat hadiah dari teman-teman gue di Kakao Talk. Senin, Slurpee all size cuma 5.000. Selasa, beli 1 gratis 1. Rabu, beli 1 paket hemat McChicken, gratis 1 paket. Kamis, beli value scoop, gratis single scoop. Jumat, beli 2 tiket, gratis 1 couple combo. Kalau lo punya nggak temen kayak gue? Download Kakao Talk sekarang. Dan temenan sama plus friend-nya, banyak plusnya. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Anakku betul-betul flu. Saatnya cepat-cepat minum Prokol. Prokol betul-betul mengatasi semua gejala flu. Ibu selalu betul. Flu. Minum Prokol. Sudah betul. Regulator kuantum dengan teknologi terkini. Hanya 1 kali lock, langsung double safety lock, double amannya. Nggak miring, nggak goyang. Regulator double safety lock kuantum. Double safety lock, double amannya. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah semangat terpenting dalam memuliakan tanah air beta. Ekonomi hijau ramah lingkungan, ibarat pohon kehidupan berakar tangguh. Sumber daya alam dikelola tanpa dirusak hingga berbuah kemakmuran, melimpahkan berkah dari langit dan bumi, dari hari ke hari, dari generasi ke generasi. Hidupkan lingkungan hidup Indonesia. Musim hujan, sumpek saat hujan, gerah macet, itu gerah dalam. Minum Coolant. Cepat melancarkan sirkulasi tubuh, pulihkan kesegaran. Sejuknya serasa di pegunungan. Coolant, badan sejuk aktivitas lancar. Aki ngadat, telepon Shop and Drive 5015. Berapa? 5015. Ya Pak, memang ini tidak bisa dengan mudah ya meretas solusinya yang paling bisa diraih mana. Tapi tadi kalau dikatakan Bu Zubaidah, remunerasi bagaimana Pak dengan nasib-nasib penghulu dan KUA kita. Pak Jamil bisa memberikan solusi apa paling tidak yang jangka pendek dan bisa dilakukan Pak? Ya, yang pertama ini kan istilahnya masa tunggu ya, karena mereka berada dalam ketidakpastian. Ya, masa tunggu itu lalu kemudian muncul macam-macam interpretasi tadi itu. Tapi saya serukan supaya jangan ada istilahnya menyerukan mogok nasional, itu tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua, yang harus kita pikirkan adalah memberikan pembiayaan bagi penghulu BPN yang melakukan tugas di luar kantor dan di luar jam kerja. Pembiayaan ya? Iya. Baik. Iya. Baik. Nah, Pak Samsu. Pak Ya, Samsu. Mbak Belkis. Ya, singkat Pak, harapan yang bisa dikatakan saat ini Pak, mumpung juga ada Pak Jamil di sini. Tadi dikatakan mudah-mudahan ada pembiayaan untuk supaya tidak seperti ini sebenarnya. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini Pak Samsu? Ya, kita sampaikan mumpung ketemu dengan Pak Dirjen bahwa saat ini mungkin pendaftar nikah belum terlalu banyak Pak. Bulan depan kalau di Jawa Timur itu ada 373 lebih ya ribu pasangan menikah, nanti sangat gempar sekali karena teman-teman sudah bertekad bahwa sejak 1 Januari tidak ada kepala KUA yang mau menikahkan di Jawa Timur ini. Kesempatan juga saya sampaikan pada Pak Dirjen bahwa di Surabaya saja kalau harus melakukan akad nikah di kantor, balai nikah atau kantor KUA di Surabaya itu ada 2 yang masih kontrak Pak. Jadi yang masih kontrak itu sangat
luar biasa bagusnya karena kontrak di Balai RW Pak yang luasnya hanya 4x6. Itu tidak sampai itu di Surabaya, kenyataan kota besar. Saya tidak tahu lagi kalau di daerah-daerah malah lebih jelek lagi. Kita lihat bagaimana nanti reaksi dari masyarakat Jawa Timur nih per 1 Januari 2014. Mudah-mudahan tidak ada yang kisruh lagi ya Pak ya. Dan ada solusi jalan tengah. Terima kasih Bu Ibu Neng Zubaida, terima kasih Pak Jamil, terima kasih juga Pak Samsul sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan ini menjadi akhir jumpa kita. Selamat malam, saya Bagus Manisang. Sampai jumpa.